Sebelum kita masuk dalam penyembahan lebih dalam, kita akan kembali merenungkan bersama-sama Katekismus Reformasi di minggu yang 19. Seperti biasa saya akan bertanya dan Anda menjawabnya di tulisan yang berwarna kuning. Adakah cara untuk luput dari hukuman dan kembali berkenan kepada Allah? Ya, ada. Karena untuk memenuhi tuntutan keadilannya, Allah sendiri atas kemurahan hatinya semata telah mendamaikan kita dengan dirinya dan melepaskan kita dari dosa dan hukuman dosa melalui seorang penebus. Kita baca sama-sama juga Yesaya 53 ayat 10-11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar yang akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Silakan duduk Bapak Ibu. Melalui pembacaan ayat yang sudah kita baca sama-sama, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang seorang Mesias yang akan mengorbankan diri. Bahkan digambarkan kesakitan yang luar biasa yang akan dialami oleh Mesias, yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, harusnya yang mengalami kesakitan dan penderitaan atau hukuman itu adalah setiap kita, saudara. Karena kita sangat banyak sekali berbuat dosa terhadap Allah. Kita kadang kecewa, kadang kita marah akan kondisi yang kita alami dan kita menyalahkan Tuhan. Bahkan kita membuat Tuhan kecil versi kita, yang biasa kita sebut dengan penyembahan berhala. Kita sedang berdosa dan layak dimurkai. Saudara, mestinya kita yang dihukum, kita yang menderita. Tapi puji syukur, kabar baiknya adalah Yesus yang sudah rela menggantikan kita. Amin. Mengapa Allah harus murka dan menghukum Yesus? Karena Allah yang kita sembah, kita tahu semua bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang adil. Di mana ada dosa dia harus menghukumnya. Tapi di sisi lain, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu memberikan pengampunan dan kesempatan buat setiap kita sebagai orang berdosa. Penyelesaian akan hal ini adalah harus ada korban pengganti, harus ada substitusi. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh hewan saja. Dosa manusia harus ditebus oleh dosa manusia juga yang tidak bercacat dan bercela, yaitu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Dia rela turun ke dunia mengambil rupa sebagai manusia untuk menggantikan kita, saudara. Amin. Sehingga kita dulunya yang musuh Allah, kita kembali diperdamaikan. Kita yang dulunya najis berdosa, kini kembali disucikan, dikuduskan dan dibenarkan. Itu bukan dengan kekuatan kita, saudara, tapi inisiatif Tuhan yang sudah berinisiatif terlebih dahulu pada kita. Seorang tokoh reformasi, Martin Luther, mengatakan kebenaran yang kita terima saat ini adalah kebenaran yang asing. Artinya kebenaran itu bukan berasal dari diri kita, tapi kebenaran itu adalah pemberian Allah saja kepada kita. Kunci berkenan kepada Allah bukan dengan perbuatan. Walaupun orang percaya perbuatannya akan makin lama akan makin berubah, tapi kunci berkenan pada Allah itu adalah ketika kita kembali menaruh iman dan pengharapan kita hanya kepada salib Kristus. Amin. Mari saya undang Anda bagi berdiri. Kita kembali merenungkan, tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan. Ini kami Tuhan, mestinya kami yang dihukum karena dosa kami yang begitu mengerikan Tuhan. Tapi Engkau sudah rela turun ke dunia. Kau mengirim putra tunggalmu yaitu Yesus Kristus untuk menggantikan setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami tidak menyia-nyiakan anugerah itu begitu saja.
Biar melalui anugerah yang Kau sudah berikan pada kami Tuhan, hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami sebagai alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.